Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana keadaannya? Pasti baik kan semuanya? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya di sini Mbak Ernia Rahmat. Saya akan memberi penjelasan tentang materi anti korupsi sedikit saja. Ada yang tahu apa itu korupsi? Tahu sedikit, Mbak. Apa? Mengambil uang negara suap menyuap. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya secara singkatnya. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini ada beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan seseorang korupsi. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri, yang bertujuan sebagai keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, atau golongannya sendiri. Korupsi itu ada beberapa faktor, ada 4. Yang pertama, greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri seseorang. Yang kedua, opportunities, kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Keempat, exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Faktor-faktor greed dan need berkaitan dengan individu pelaku atau aktor korupsi yang individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor-faktor opportunities atau exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya, serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, keluarga, kesempatan, dan kurang kontrol, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal. Internal itu berarti dari dalam, sedangkan eksternal dari luar. Faktor internal. Faktor internal terdiri dari aspek individu, aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu itu terdiri dari sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi. 4. Kebutuhan hidup yang mendesak. Contoh kasus, seorang bidan membuka jasa aborsi wanita hamil dengan bayaran tinggi karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mengakibatkan seorang bidan ini tidak ada memilih jalan lain untuk melakukan malpraktek karena mendapatkan bayaran tinggi. Yang kelima, gaya hidup yang konsumtif, dan yang terakhir, malas atau tidak mau bekerja. Yang terakhir ada dari aspek sosial. Contoh kasus, seorang karyawan baru di suatu institusi pelayanan kesehatan sangat dihargai oleh atasan dan teman-temannya karena perilakunya yang baik dan soleh. Setelah menikah, karyawan tersebut jadi orang yang suka menipu karena terpengaruh oleh lingkungan keluarga yang baru. Keluarganya senang terhadap perubahan perilaku karyawan tersebut karena menghasilkan banyak uang. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal dari aspek organisasi, pertama, manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang terhadap seseorang untuk melakukan korupsi. Yang kedua, kultur organisasi yang kurang baik. Yang ketiga, lemahnya controlling.
Yang keempat, kurangnya transparansi pengelolaan uang. Apakah di sini ada yang pernah melihat korupsi secara langsung? Pernah Di mana? di kelas Contohnya? bendahara Dia kenapa bendaharanya tuh? dia Terus tadi laporin? Enggak. Kasihan. dia kasihan dari di kelas Itu salah. Seharusnya itu dilaporkan karena dia tuh bisa membentuk kebiasaan buruk untuk kedepannya. Siapa tahu dia tuh lagi korupsi. Nah, saya tuh punya contoh korupsi yang terjadi di SD saya sendiri. Kepala sekolah saya tuh ada korupsi dana BOS sebesar 684 juta dan baru di penjara bulan Februari tahun ini. Sedangkan dia korupsi dari tahun saya SD dulu 2014. Sama sekali kita Iya. Terus faktor apa yang mendorong dia untuk berkorupsi? Ada yang tahu? serakah. Ya. Karena dia membeli kekurangan Merasa kekurangan dia bisa jadi semua itu. Jadi penyebab korupsi dari kepala sekolah saya tadi itu karena kejadian korupsi tersebut bisa terjadi karena perilaku dari si individu itu sendiri yang tamak dan rakus, karena terus saja merasa kurang dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan untuk mendorong gaya hidup yang konsumtif atau hedonis yang mengakibatkan seorang tersebut melakukan korupsi. Terdapat juga faktor dari luar atau eksternal, yaitu lemahnya controlling atau pengendalian dan pengawasan sehingga memberi peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Korupsinya diduga dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban sehingga tidak sesuai dengan realisasinya. Pertanggungjawaban direkayasa dengan transaksi fiktif dan penggembulangan harga item barang. Ada yang tahu dampak dari korupsi tersebut? Dampaknya apa ya? Nggak tahu. Dampaknya itu menurunkan pendapatan negara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Wanita yang kini menjadi guru biasa ini diduga terlibat korupsi dana BOS tahun 2015 sampai 2017. Akibatnya keuangan negara dirugikan sebesar 684 juta. Bagaimana cara pemberantasan korupsi tersebut? Ada yang tahu? Di merah? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Ada beberapa cara pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pencegahannya dengan cara pembuatan instrumen hukum. HL atau Heonalita dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor Junction. Pasal 64 KUHP, penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan tersangka HL untuk diperiksa. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi. Sudah dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan untuk diambil keterangannya dalam bentuk BAP atau berita acara pemeriksaan. Imbuhnya, tim penyidik sambung dia masih akan mengembangkan kasus ini terkait indikasi tersangka lain yang berperan turut serta atau membantu perbuatan korupsi. Hal itu baru bisa terungkap dari pemeriksaan tersangka Heonalita. Yang kedua, cara pemberantasannya dengan cara menggunakan strategi represif.
Sudah dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan untuk diambil keterangannya dalam bentuk BAP. Timbulnya tim penyidik sambung dia masih akan mengembangkan kasus ini terkait indikasi tersangka lain yang berperan turut serta atau membantu perbuatan korupsi. Hal itu bisa terungkap dari pemeriksaan tersangka. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai bagaimana cara pemberantasan atau pencegahan korupsi. Kemudian adapun nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari inti, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua sikap, yang terdiri dari adil, berani, peduli. Yang ketiga ada etos kerja, yaitu kerja keras, sederhana, mandiri. Yang pertama jujur. Nilai kejujuran dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik seperti tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memanipulasi daftar hadir. Yang kedua ada disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat individu akan mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugas. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segalanya sesuatu atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan, dan diperkara. Yang keempat, ada adil. Adil adalah penilaian sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang kelima ada berani, yaitu pengetahuan yang mendalam menimbulkan keyakinan kuat yang sangat diperlukan. Yang keenam ada peduli. Peduli yaitu nilai yang harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Yang ketujuh bekerja keras yang didasari dengan adanya kemauan. Yang kedelapan sederhana, menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan. Yang kesembilan mandiri, artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Begitu. Kesimpulannya, dari nilai-nilai anti korupsi yaitu nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat menurunkan faktor internal penyebab dari korupsi. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya korupsi. Selain nilai-nilai anti korupsi, terdapat juga prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu transparansi, akuntabilitas, kontrol kebijakan, dan kewajaran. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Transparansi, prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga ada kewajaran. Kewajaran meliputi 5 langkah penegakan prinsip fairness. Yang pertama, komprehensif atau disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Lalu ada kebijakan anti korupsi yang mengatur tentang interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Lalu ada kontrol kebijakan, di mana kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kesimpulannya, prinsip-prinsip anti korupsi dapat menurunkan faktor eksternal penyebab dari korupsi. Jadi perbedaan dari nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi yaitu nilai-nilai anti korupsi dapat menurunkan faktor internal dari penyebab korupsi, sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi menurunkan faktor eksternal penyebab korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Apakah Mbak sudah paham? Ada yang bisa ditanyakan? Paham. Terima kasih sudah memperhatikan. Sama-sama. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oh iya, dia lihat anti korupsinya. Kalau saya bilang korupsi, kalian bilang no. Oke? Oke.
1, 2, 3. Korupsi. No, no, no. Ayo, ya dah.